Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ama umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, puji syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita curahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, wa nikmatul istiqomah, dan telah memberikan kita kesehatan batinan wa zahiran, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sedikit sharing mengenai tentang pendidikan, lebih tepatnya tentang peserta didik atau suatu aspek yang ada dan mendukung dari pendidikan itu sendiri. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua, saya dan teman-teman semua, bisa termasuk diakui oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks pendidikan, suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari dua hal, yaitu adalah peserta didik dan juga pendidik. Pendidik dan peserta didik merupakan dua faktor penting yang harus ada dalam suatu lembaga pendidikan, dan harus saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa terrealisasikan. Tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu adalah salah satu aspek dari pendidikan itu sendiri, yaitu peserta didik. Yaitu peserta didik menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Peserta didik pada zaman Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan namanya sahabat, karena satu-satunya pendidik pada zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Peserta didik banyak macam sebutannya, seperti di dalam pondok pesantren disebut dengan namanya santri, seperti di dunia pendidikan SD, SMP, SMA, dan sederajatnya sering disebut dengan namanya siswa. Dan pada tingkat universitas, itu sering disebut dengan namanya mahasiswa atau mahasiswi. Dalam dunia Islam pendidikan, pendidikan itu sangat berperan untuk individu seseorang, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di sini bisa dikatakan banyaknya dari ayat-ayat Al-Quran, dari kalamullah dan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan bahwa hamba-hambanya umat Islam itu untuk mencari ilmu. Ketika engkau ingin sukses dan mulia di dunia, maka carilah ilmu. Ketika engkau ingin sukses dan bahagia di akhirat, maka carilah ilmu. Dan ketika engkau ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka carilah ilmu. Begitulah keutamaan mencari ilmu. Karena apa? Islam sendiri mengajarkan bahwa untuk menghiasi diri kita, untuk menjadikan perhiasan diri kita, itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih mulia, kecuali hanya ilmu. Karena dalam semua hal kita pasti membutuhkan apa yang namanya ilmu. Dalam dunia Islam kita tidak terlepas dari dua hal yang menjadikan rujukan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam kalamullah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sering kita temui perkara-perkara yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad SAW pertama diturunkan wahyu olehnya, yaitu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama bagi Nabi. Nabi dianjurkan untuk Iqra, bacalah. Kemudian berselang beberapa waktu turun wahyu yang kedua, yaitu ayat atau surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Di situ jelas dari dua wahyu ini kita
dari pertama untuk mencari ilmu, yaitu dengan cara membaca menurut Al-Quran itu tadi, ketika kita gambarkan kepada konteks Nabi Muhammad dalam mendapatkan wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas di sini Nabi Muhammad, bacalah ya Muhammad. Jadi di sini Nabi Muhammad disuruh membaca atau mencari ilmu. Kemudian kum fa'angdir, bangunlah wahai orang-orang yang berselimut. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad meriang, sakit ketika tidak kuat mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian kum fa'angdir, bangunlah wahai orang-orang, kemudian bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Di sini jelas Nabi Muhammad disuruh untuk mulai berdakwah atau dalam kita untuk mulai mengajarkan ilmu kita. Itu sebagai pendidik. Kemudian dalam ayat-ayat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan dari Sayyidina Husain ibnu Ali, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Di sini jelas hadis Nabi mengatakan bahwa untuk setiap orang muslim itu dianjurkan untuk mencari ilmu. Dari dua ini tadi, dari Al-Quran dan juga Al-Hadis ini tadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk mencari ilmu. Karena ilmu bagi kita hamba-hambanya itu merupakan penghias yang paling bagus untuk diri kita. Dalam konteks peserta didik, banyak keutamaan-keutamaan dan juga tata cara dalam mencari keilmuan itu sendiri. Anjuran mencari ilmu seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini merupakan keutamaan, hadis merupakan keutamaan untuk mencari ilmu, yaitu ketika engkau berada di jalan keilmuan, maka Allah akan membantu atau mempermudah jalanmu ke surga. Dalam memberikan iming-iming kepada seseorang, peserta didik dan sebagainya, hal ini bisa ditiru karena seperti memberikan hadiah, effort dan sebagainya. Keutamaan orang yang mencari ilmu, Allah permudah jalannya menuju surga. Kemudian dalam hal syarat-syaratnya sebagai peserta didik, ada beberapa hal. Yang pertama seperti anjuran kita dalam melakukan mencari ilmu, thalabul ilmi ini dalam hati bersih ataupun ikhlas. Tidak karena apa-apa, karena anjuran ikut mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dari ikhlas di sini, dari Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal, dari Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, man talabal ilmi liyahi bihi as-sufaha'u fil majalisi lam yurah raihatul jannah. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu karena ingin bangga atau ingin dibanggakan teman-temannya dan sanak kerabatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu merupakan teguran untuk orang-orang yang tidak ikhlas untuk mencari ilmu karena hanya ingin untuk memperbodoh teman-temannya, ingin dianggap, diakui dan lain sebagainya. Maka dalam mencari ilmu, syarat-syaratnya sebagai peserta didik itu sendiri adalah ikhlas. Itu merupakan kunci pertama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita, untuk orang lain, untuk orang tua kita, keluarga kita, dan untuk agama-agama kita. Kemudian di dalam mencari ilmu, kita juga dianjurkan untuk menghormati seorang guru. Hormat dengan seorang guru, khidmah dengan seorang guru. Al-ilmu bit-ta'alum wal barakatu bil khidmah. Jadi untuk mencari ilmu kita bisa belajar, tapi untuk mencari barokah dari guru itu, untuk agar ilmu yang kita dapat barokah itu dengan bil khidmah. Itu dengan cara salah satunya khidmah, banyak cara. Salah satunya adalah dengan cara menghormati guru. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa min ummati, bukan termasuk dari umatku, lam yajal kalbiruna, bukan termasuk dari umatku orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya. Lebih tua di sini luas konteksnya, seperti orang tua kita, kakak-kakak kita, terlebih guru-guru kita. Guru merupakan orang tua kita kedua di sekolah-sekolah, di majelis-majelis ilmu. Setelah orang tua, guru yang harus kita hormati karena guru merupakan orang tua kedua untuk kita. Dari apa yang saya sampaikan tadi,
dari Al-Quran, dari hadis, banyak anjuran yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Ada pendidik dengan syarat-syaratnya, adab-adabnya. Ada peserta didik juga dengan adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Saya tadi sudah menjelaskan keutamaan dari mencari ilmu. Peserta didik, juga syarat-syarat peserta didik yang harus ada dalam diri peserta didik, seperti menata niat. Karena apa? Niat merupakan kunci utama. Sebelum kita masuk dalam suatu hal atau perkara, suatu amal, niat yang harus ditata. Kemudian dalam mencari ilmu itu harus ikhlas. Benar-benar kita melakukan apa yang anjuran Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan hadis yang kita lihat dari hadis-hadis Nabi itu tadi. Kemudian juga kita dianjurkan untuk menghormati guru-guru kita, orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Agar apa? Ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita sendiri, orang lain dan agama kita. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya banyak salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.